Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, jemaah subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kembali Allah membangunkan kita. Dalam arti kata, Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menginjak bumi milik Allah, bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, menghirup oksigen milik Allah Subhanahu wa taala, menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, dan bertebaran di muka bumi Allah mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita untuk berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, segala upaya kita, usaha yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diridai dan diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beri salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa Bapak dan Ibu, hari ini kita memasuki bulan Syawal 14 kan ya. Sudah 2 minggu kita melewati meninggalkan Ramadan. Begitu cepat waktu berlalu. Baru lagi kita akan meninggalkan juga Syawal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sudah waktunya kita juga mengevaluasi jauh mana bekasnya atau dampak dari Ramadan yang telah kita tinggalkan itu kepada diri kita. Apakah kita telah meninggalkan Ramadan, atau nilai-nilai dalam Ramadan yang telah kita tinggalkan itu masih berbekas dalam diri kita dan masih kita pegang teguh? Karena Ramadan ada pelatihannya, implementasinya ya sekarang untuk 11 bulan. Jadi kalau kita menyembah Ramadan, ya selesai semuanya. Tapi ketika kita menyembah pemilik Ramadan itu, ya dia tetap akan berdiri sampai sekarang dan sampai ya akhir hayat hidup kita, karena kita sudah di training. Bapak dan Ibu, kembali kita mereview bahwa kita waktu masuk ke dalam bulan Ramadan itu adalah orang yang beriman yang disaring oleh Allah. Kemudian goalnya itu la'allakum tattaqun, adalah orang yang muttaqin, derajat yang tinggi di sisi Allah.
Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada lagi di atas itu derajatnya. Akumulasi dari semua. Ia juga kita orang muslim, ia juga kita orang mukmin, ia juga kita orang mukhlisin dan muttaqin. Jadi muttaqin itu adalah akumulasi Bapak dan Ibu, sehingga dia derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi kalau dikelompokkan Bapak dan Ibu, apakah kita sudah mundur lagi? Ya. Jadi yang pertama itu muslim. Jadi muslim itu, orang muslim itu adalah orang yang tunduk. Dia masuk ke dalam Islam, ke rumah besar Islam, berada dalam rumah itu dengan ketika dia telah mengikrarkan syahadatain. Seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami telah beriman." "Kamu belum beriman," kata Rasulullah. "Katakan kamu telah tunduk." Kenapa belum? Karena iman tadi belum masuk ke dalam dirimu. Jadi kalau baru sekedar kita masuk, mengikuti, kita bersyahadat, kita berada dalam rumah itu, baru kita namanya tunduk, berserah diri, menyerahkan diri kita. Tapi ketika dia telah masuk ke dalam diri, tasdik di qalbi, ikrar bil lisani wa amali, dia beriman. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu tingkatannya. Jadi ketika orang beriman itu masuk dia ke dalam bulan Ramadan, disinilah latihan-latihan itu dilakukan. Apakah dia sampai kepada orang yang mukhlisin, muhsin ya? Bagaimana cirinya? Dia tidak saja hanya yakin kepada Allah, tapi dia telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ihsan. Merasa dia senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilatih dalam bulan Ramadan, Bapak dan Ibu. Kenapa demikian? Orang yang berpuasa, dia yang punya makanan, dia yang punya minuman di rumahnya sendiri, tidak ada orang yang melihat, tapi karena dia merasa dilihat oleh Allah, dia tidak mau. Itu dia merasa dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Orangnya dikatakan muhsin. Nah, ini kita latih. Jadi tadi muslim masuk, mukmin dia yakin, tidak ada celah keyakinan kepada Allah dalam hatinya, masuk ke dalam hatinya, ikrar bil lisan dia wa amal. Kemudian ketika dia lakukan ibadah-ibadah itu, dia merasa dilihat oleh Allah, sehingga tidak mau lagi dia berbuat maksiat di hadapan, dia tidak berbohong di hadapan Allah karena dilatih. Dia termasuk muhsin. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika semua yang dilakukan tidak ada lagi dia melihat
untuk dipuji, untuk disanjung oleh manusia, untuk dinilai oleh manusia, dia termasuk kepada mukhlis, ikhlas hanya kepada Allah semuanya. Oh, dia pergi ke masjid bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Oh, dia memberi sesuatu bukan karena menginginkan sesuatu. Dia bekerja dengan baik bukan karena siapa-siapa juga, tapi semua dia persembahkan untuk mencari ridhonya Allah, ikhlas pada Allah. Mukhlisina lahuddin, itu orang yang ikhlas. Bapak dan Ibu, mudah kita mengungkapkan dengan kata-kata, tapi mari kita lihat keikhlasan yang kita lakukan dalam hidup kita. Ketika masih ada pamrih-pamrih kita, setiap kita berbuat, keinginan-keinginan kita, setiap kita beramal untuk menambahkan agar nafsu-nafsu dunia kita juga dikabulkan oleh Allah. Berdoa pun kita juga termasuk harus dalam keikhlasan, beragama dalam ikhlas. Mukhlisin. Oh, aku lakukan ini, aku baca ini setiap hari agar aku mendapatkan itu. Ketika masih kalkulatornya masih main dengan hitungan-hitungan kepada Allah yang tidak pernah berhitung dengan Dia, ini belum termasuk kepada keikhlasan. Allah yang maha tak terhingga. Jadi keikhlasan itu banyak. Apa yang Dia berikan kepada orang lain, Dia membantu orang lain, tidak berharap apapun dari orang, cuma dia hanya ridhonya Allah, keridaannya yang dia tuju. Oh, dia berbuat baik, dia bekerja dengan baik, bukan nilai dari manusianya yang diharapkan, tapi ridhonya Allah. Ikhlas. Orang yang ikhlas akan kaya di dalam hidupnya. Dia akan tetap tersenyum di dalam hidupnya, apapun yang dia lakukan. Ketika pun orang menurut pikirnya tidak membalas kebaikannya, dia tidak masalah, karena dia berbuat baik bukan karena orang, tapi ada karena Allah. Ini sering Bapak dan Ibu dalam kehidupan kita. Ketika kita membantu saudara-saudara kita, kemudian mungkin dia lupa mengucapkan terima kasih, ataupun dia tidak berterima kasih kepada kita, apa yang kita ucapkan atau di perasaan kita, andai tidak tahu diuntung, lawak bantu, lawak tolong, lawak lapangkan, berterima kasih saya, jangankan kami terima kasih, basobok nyawa dan disapo nyawa. Kalau masih ada itu Bapak dan Ibu, berarti masih ada harapan-harapan kita di mata manusia. Apalagi kalau menolong orang untuk mengharapkan sesuatu dari dia kepada kita. Jadi inilah sehingga ada namanya dikembangkan sekarang kuantum ikhlas. Bagaimana menggali keikhlasan dalam diri kita, sehingga hidup kita lapang, kita bahagia. Bagaimanapun orang menilai kita no problem. Karena kita bukan, yang kita lakukan bukan karena dia, bukan untuk dia, tapi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita latih dalam bulan Ramadan.
menjadi orang yang menyerahkan diri muslim, menjadi orang yang yakin hakul yakin, menjadi orang yang muhsin, menjadi orang yang mukhlis, yang ikhlas. Kemudian akumulasi dari itu semua, inilah la'allakum tattaqun. Pertanyaannya hari ini Bapak dan Ibu, apakah semuanya itu telah menjadi pakaian kita hari ini? Kalau sudah, la'allakum tattaqun, predikat yang tinggi itu memang sudah menjadi milik kita. Kalau belum, kita harus tetap optimis Bapak dan Ibu, bahwa 11 bulan yang akan datang sampai akhir hayat hidup kita, sampai ke Ramadan yang akan datang, adalah bulan-bulan yang akan kita lewati, hari-hari bulan-bulan yang kita lewati dengan nilai-nilai yang telah kita raih dengan predikat takwa selama bulan Ramadan, yang mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman yang sebenarnya adalah lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kemudian kepada itu, siapa orang yang muttaqin itu? Jadi akumulasi dari 4 tadi, dia menjadi orang yang muttaqin, dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang sering kita baca.